Terutama anak harus mengalami, mendapatkan pengalaman belajar. Jadi kalau waktunya sains ya kebanyakan langsung praktek, anak terlibat langsung gitu. Terlibat langsung. Dan harus berbahasa Inggris karena di tahun 2007 di sekolah laboratorium yang ada di Malang, di Universitas Negeri Malang, mereka yang pertama kali bekerja sama dengan pihak Cambridge untuk menjadi center. Setelah itu perjalanannya karena di Blitar ini ada kampus, maka sangat perlu sekolah lab. Kemudian ketika nanti berdirinya sekolah lab ini diharapkan harus memiliki ciri khusus dan unggulan. Maka dari itu programnya ya salah satunya program untuk kelas internasional. Maka dari itu kita cukup mengadopsi yang ada di SD Laboratorium UM di Malang, diadopsi di sini diterapkan dengan sistem yang sama. Jadi di tahun 2009 kita sudah langsung membuka kelas internasional, kelas program. Di situ kurikulumnya langsung dua, kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Sama seperti yang ada di Malang. Kalau di Malang masih ada kelas bilingual, ada kelas reguler, ada kelas ICP. Kalau khususnya yang di sini semuanya ICP semua, ya. International Class Program. Kurikulum Cambridge di sini tentunya adalah kita mengadopsi dari kurikulum Cambridge, yang mana kurikulum Cambridge ini diterbitkan oleh dari UK ya, Mister ya, dari United Kingdom, dan di sini kita mengadopsi untuk 3 mata pelajaran atau 3 subjek, yaitu Math, English, dan Science, di mana pembelajarannya untuk kurikulum Cambridge yang diterapkan di SD Laboratorium UM Kota Blitar adalah ketika transfer ilmu semua teachernya menggunakan bahasa Inggris. Seperti matematik Cambridge ini, ketika teachernya menyampaikan ilmunya itu menggunakan bahasa Inggris. Kami di sini menerapkan kurikulum Cambridge, tidak menghapus kurikulum nasional, dan cukup 3 mata pelajaran karena pelajaran English, Math, Science itu sifatnya internasional. Jadi tidak ada perbedaan antara di Indonesia maupun di dunia internasional. Kemudian yang membedakan terkait dengan sistem pembelajaran itu kita menggunakan scientific approach atau pendekatan saintifik ya, di mana anak-anak di sini dilatih untuk sejak dini itu dengan menerapkan pemahaman konsep dasar yang utuh atau holistik gitu ya. Dari mulai mereka mengobservasi, kemudian mereka mengumpulkan data, kemudian mereka memberikan hipotesa, menganalisis, terakhir menyimpulkan dan mengemukakan. Nah ini yang jadi titik poin tertinggi, menyimpulkan dan mengungkapkan dengan bahasa Inggris di depan kelas seperti itu. Dan di sini kurikulum Cambridge itu lebih menekankan pada proses. Ya, pada proses. Sebenarnya seperti kurikulum 2013 dan kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka, itu sedikit banyak mengadopsi dari kurikulum Cambridge. Kurang banyak ya seperti itu mengadopsi dari kurikulum Cambridge. Dan di sini selain mendapatkan ijazah dari kurikulum nasional, juga mendapatkan report, yaitu report Cambridge, yang mana nanti di kelas 6 itu semua siswa yang di International Class Program itu mengikuti apa itu yang namanya checkpoint. Dan di situ nanti setelah selesai mengikuti ujian checkpoint, di sini anak mendapatkan report Cambridge. Berbeda dengan report ketika bersekolah di sini nanti mendapatkan 2 ijazah, seperti ijazah, itu. 2 rapot. Kurikulum Cambridge sendiri, kita kan ada 3 subjek, Math, English, Science. Itu kita sendirikan, tidak kita mix dengan kurikulum nasional. Jadi nanti ada jam tersendiri khusus, misalkan matematik Cambridge, nanti ada jam sendiri, misalkan 5 JP. Kalau untuk matematika nasional juga 5 JP seperti itu. Jadi tidak digabung seperti itu. Guru-guru kami sebelum mendapatkan materi dan pembelajaran Cambridge, biasanya ada pelatihan khusus. Jadi untuk menyampaikan materi pelajaran dan menggunakan buku ajar yang kita langsung impor dari luar negeri, mereka harus mengetahui dulu bagaimana cara menyampaikan kepada siswa. Jadi tidak serta-merta langsung gitu. Open book, kerjakan halaman sekian, tidak. Dan juga nanti itu tadi pendekatan saintifiknya yang kita utamakan. Yang terutama anak harus mengalami, mendapatkan pengalaman belajar. Jadi kalau waktunya sains ya kebanyakan langsung praktek. Ya, kemudian anak-anak tadi bisa memberikan catatan terkait prosesnya. Anak terlibat langsung. Terlibat langsung. Dan harus berbahasa Inggris karena
Untuk transfer ilmunya, bahasa pengantarnya itu memang Bahasa harus Inggris. pakai bahasa Inggris. Dan di sini ketika anak-anak bisa sekolah di sini kan mengikuti kurikulum Cambridge. Nanti nilai plusnya juga ketika ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri itu tidak perlu adanya preschool langsung karena kita sudah mempunyai sertifikat Cambridge itu. Ya kebanyakan lebih interestnya ke kurikulum Cambridge. Sebagai contohnya gini, untuk matematik gitu ya. Kalau di matematika nasional sama matematik Cambridge memang sangat berbeda sekali. Kalau di matematika nasional hitungannya lebih besar, tapi kalau di Cambridge itu hitungannya mungkin 10.000 itu paling besar. Untuk matematikanya Cambridge itu lebih menekankan pada konsep. Sebenarnya di matematika nasional itu juga menekankan konsep juga, tapi kenapa kok anak-anak lebih interest ke Cambridge? Karena mungkin hitungannya kecil, tapi konsepnya dapat. Kalau perbedaan yang paling menonjol di sini karena skopnya itu internasional ya kalau kurikulum Cambridge. Jadi anak-anak nanti akan mendapatkan wawasan internasional. Nah, jadi misalnya dulu itu untuk matematikanya ya misalnya salah satu muatannya terkait dengan konversi misalnya. Itu akan anak-anak mendapatkan pengetahuan tentang mata uang yang ada di dunia. Bagaimana cara mengkonversikan. Kemudian dengan bahasa Inggris misalnya. Di situ anak-anak akan ditampilkan kondisi-kondisi lingkungan negara-negara lain. Misalnya di sana ada 4 season, di sini hanya 2 season. Apa yang harus mereka lakukan? Budayanya orang luar negeri kalau 4 season harus seperti apa? Mempersiapkan menanggulangi masalah-masalah ketika ada di 4 season itu. Nah, seperti itu akhirnya wawasan yang diterima anak-anak sikap nanti akan bersifat global. Itu yang membedakan muatan-muatan yang ada di kurikulum Cambridge seperti itu. Ya kalau kurikulum nasional kan lingkupnya nasional. Tapi kalau Cambridge kurikulum memang lingkupnya udah internasional. Jadi memang seperti yang disampaikan Mr. Edi tadi kayak masalah mata uang itu kita untuk kurikulum Cambridge memang belajar tentang dolar, satuan-satuan dolar, sen itu kita pelajari. Kalau di ruang lingkup kurikulum nasional memang ya ruang lingkupnya ya nasional aja. Ya kalau di ruang lingkup Blitar sini semoga kedepannya untuk yang menerapkan kurikulum Cambridge tidak hanya dari SD Lab UM Kota Blitar saja, mungkin dari sekolah-sekolah lain untuk gabung bersama kami menjadi mitra, menjadi yang menerapkan kurikulum Cambridge itu kalau harapan saya. Ini dengan adanya kurikulum Merdeka untuk di jenjang SD ini kembali lagi diberikan kebebasan ya untuk mengembangkan kurikulum yang berbasis pada area lingkungan sekitar. Bahasa Inggris kembali dimunculkan dalam muatan lokal di jenjang SD. Ini sangat terpadu lagi dengan kami. Kalau kami tidak lagi muatan lokal, tapi kami justru menjadi materi inti. Dan kemudian harapannya nanti tidak hanya SD Lab, tapi sekolah-sekolah yang ada di Blitar ini bisa menerapkan kurikulum Cambridge ini untuk pembelajaran di 3 mata pelajaran terutama. Sehingga nanti di Kota Blitar kualitas anak-anak nanti di lulusan jenjang SD itu benar-benar sudah bisa dilihat dan mempunyai kompetensi bisa berwawasan global. Ya. Intinya seperti itu. Jadi tidak hanya SD yang berlingkup nasional dan lokal, tapi juga punya wawasan global.